Jalan mulai gambar dulu foto dulu syuting. Sudah yang saya sini ngapa gelap tangan sama matahari. Hah? Tangan sama matahari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang sifat 20. Untuk ini mari kita sama-sama berfatihah dulu kepada Nabi dan kepada guru-guru kita. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa khususan ila arwahi a'immati arba'atil mujtahidin wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani binniyah salihati li lailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Syahidul kitab al-qurba. Ya min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 74. Kita mulai dengan demikian. Dengan demikian kita merasakan dekat kepada Allah. Mulai dari pucuk. Dari pucuk sekali. Dua baris dari bawah. Dari pucuk. Dengan demikian kita merasakan dekat kepada Allah. Ada. Yang lembaran itu. Nah, yang pucuknya. Dengan demikian kita merasakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Dengan demikian kita merasa dekat kepada Allah dengan menempuh kenaikan derajat ruh. Ketahuilah bahwa ruh itu dikurniakan Allah kepada tubuh kita untuk menyatakan tubuh sehingga tubuh kita untuk menciptakan tubuh sehingga tubuh dapat berdiri bersama dengan ruh.
putus ya bacaan dia. Balik lagi. Ketahuilah bahwa roh itu dikaruniakan Allah kepada tubuh kita untuk menyitakan tubuh, sehingga tubuh dapat berdiri bersama dengan roh. Ia berhimpun pada satu zat. Maka apabila roh itu dinaikkan kepada derajat hak Allah Ta'ala, jadilah roh itu hak Allah. Sedangkan hak Allah itu mengalami perubahan. Kadang-kadang ia masuk dan kadang-kadang ia keluar dari alam. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 7. Artinya, tidaklah kau lihat bahwa Allah Ta'ala mengetahui barang yang ada di langit dan di bumi. Tiada ada daripada makhluk yang berbisik-bisik dari jumlah 3 mungkin menjadi 4, dan tiada ada 5 orang mungkin menjadi 6. Mereka itu, dan tiada kurang dari yang demikian, dan tiada lebih, mungkin ia beserta mereka larang dimanapun mereka berada. Kita berlabuh dulu di sini ya. Berlabuh. Kita ini mengenai masalah roh ini banyak yang bersimpang siur ya, masalah roh. Tapi dalam kajian kita ini roh ini kan dikurniakan oleh Allah kan? Yang dikurniakan, dilimpahkan Allah kepada batang tubuh kita ini. Nah, jadi antara batang tubuh kita ini bekerja sama dengan roh. Nah, batang tubuh kita ini ada zat benda. Zat itu kan menyatakan benda batang tubuh kita. Bukannya zat Allah. Ya salah kan? Zat batang tubuh kita adalah zat. Nah, jadi roh itu dilimpah kepada diri kita. Sampai dengan adanya roh itu masuk ke diri kita sebagai batang tubuh, jadi roh ini jadi penggerak diri kita. Nah, roh ini jadi penggerak diri kita. Ini yang terkeliru jauh memahami. Orang banyak mengatakan roh itu Tuhan, roh itu Allah, roh itu zat. Nah, itu banyak macam-macam. Kalau dalam kajian kita ini bahwa roh itu dikurniakan Allah atau dilimpahkan Allah kepada batang tubuh. Nah, ini batang tubuh ini berak hidup. Nah, kita nengok roh tak pacak, tapi nengok adanya badan kita ini hidup bergerak. Masing-masing kita nengok badan orang ini bergerak. Itu tandanya ada roh. Kalau tak kasih roh di badan orang itu tak bergerak lagi. Itu namanya mati tidak. Nah, jadi roh itu dinaikkan kepada derajat hak Allah Ta'ala. Nah, roh yang ada di badan kita, dalam tubuh kita, dinaikkan bahwa roh ini adalah hak Allah. Nah, roh ini adalah milik Allah. Nah, hak itu kan milik. Bukan jangan dikatakan hak dalam arti kata benar. Kan orang ini kapan nyebut hak itu benar. Tapi dalam kajian kita di sini, hak itu milik. Dinaikkan sebagai milik Allah. Nanti kembali kepada Allah kan. Roh itu dinaikkan kepada derajat hak Allah. Jadilah roh itu hak Allah. Sedangkan hak Allah itu mengalami perubahan. Kadang-kadang ia masuk dan kadang-kadang ia keluar dari alam. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 7. Nah, roh ini kadang-kadang keluar, kadang masuk. Itu malam. Nah, malam. Itu kan keluar kan, tidur itu kan. Mati kan, nggak baca sakit mati, seakan mati kan. Setelah dikembalikan lagi, hidup. Roh itu keluarnya kemana? Dalam genggaman Allah. Tak pacak kita nak ngantar ke sini. Siapa pun juga tak pacak tahu ni. Kalau buang itu tidur, rohnya kemana? Ya, kemana rohnya? Itu kan kembali ke dalam genggaman Allah kan. Kalau tidak dikembalikan lagi oleh Allah, mati itu selama-lamanya. Ya, mati dah itu. Kapan tidak dikembalikan? Kalau dikembalikan balik hidup. Nah, kita latihan mati. Tidur itu salah mati. Nah, badan itu bergerak lagi. Cuma ada nafas kan. Ada nafas kan. Kalau roh itu tidak kembali ke Allah, dikembalikan Allah ke badan itu, nafasnya berhenti. Ya, paham?
kapan roh itu pegangnya terus lama-lama kembali lagi mati deh. Mati sering tidur di bawah ini deh. Nah, ini ada pemahaman, jangan terkeliru pemahaman. Jadi seperti di surat Al-Mujadalah ayat 7, tidaklah kau lihat bahwa Allah Ta'ala mengetahui barang yang ada di langit dan di bumi. Tiada ada daripada makhluk yang berbisik-bisik dari jumlah 3 orang, melainkan menjadi 4. Dan tiada ada 5, melainkan menjadi 6. Mereka itu. Dan tiada kurang dari yang demikian, dan tiada lebih, melainkan ia beserta mereka barang dimanapun mereka berada. Nah, macam ni roh itu. Inilah roh. Kita mengumpat ini. Jadinya 5 yang adanya roh. Tidak. Coba saya sikap kasih roh. Tidak macam nak berkumpul. Tidak. Maksudnya singkir ke. Nah. Jadi kapan jam 4 pasti ada 5. Kapan 5 pasti ada 6. Kalau kita ada dewek pasti 2. Biasa dengan roh. Jadi 2 kan. Berkumpul. Masih kita bergerak. Kita hidup. Kalau tinggal jasad rohnya kata mati. Faham? Nah, jadi jangan banyak-banyak liku gini ya. Kalau banyak liku paham. Timbul simpang. Tiap-tiap wong 2 pasti 3. Kapan wong 4 pasti wong 5. Kapan wong 6 pasti 7. Nah, sikapnya siapa? Roh. Nah, ini roh. Oh, ini kan pakai ilmu pendamping segala macamnya deh. Kita tak pakai itu. Faham? Karena kita tahu roh itu langsung datang dari Allah. Pendamping ini bukan datang dari Allah. Ini tak? Hah? Iman keyakinan kita melenceng. Ini tak ya? Meyakini ada sesuatu yang datang dari kita. Kita tidak kata itu. Faham? Sesuatu yang samping kita tidak kata. Hah? Tahunya ada roh langsung datang. Anda kata Allah menjadi malaikat, memang ada itu malaikat. Tapi tidak ada bersama pendamping-pendamping yang lain ya. Itu malaikat memang ditugaskan Allah. Itu malaikat hafal roh yang menjaga diri kita siang, malam. Kapan pagi tukar, kapan sore tukar. Ini dua malaikat. Khusus untuk menjaga hamba. Itu malaikat hafal roh namanya. Dan bukan itu kita sebagai suka natural itu bangsa makhluk-makhluk yang halus, bukan itu kita tak pakai karena kita yakin adanya adanya malaikat kan, memang sampai 10 malaikat kan masuk rukun iman. Kita percaya adanya malaikat itu kan termasuk rukun iman. Kalau roh ini sudah hak Allah, pasti Allah kirim penjaga. Siapa orang yang beriman, kalau dia rohnya sudah diangkat, dinaikkan, hak Allah, dia pasti dikirim oleh Allah penjaga. Tapi bukan makhluk-makhluk halus yang ya kawan-kawan itu kan. Paham? Tadi kita lanjut ya. Roh disediakan makom. Roh itu kan disediakan makom. Kita sama memaklumi bahwa roh yang disediakan Allah atas insan adalah roh yang sangat sederhana. Ia disifatkan antara malaikat dan iblis. Yang ini disifatkan antara baik dan jahat. Jadi roh itu kan sederhana kan. Dia disifatkan oleh Allah antara malaikat, antara iblis. Jadi yang mana yang lebih kuat mempengaruhi roh ini? Kalau dia kuat malaikat, ya jadi lebih baik. Kalau dia iblis yang lebih kuat, itu jadi jahat. Kalau malaikat adalah makhluk yang terbaik, kalau malaikat adalah makhluk yang tetap baik, sedangkan iblis adalah makhluk yang tetap jahat, maka bagi insan kadang-kadang mengalami hidupnya sebagai kehewanan. Ada yang hidup sebagai kemanusiaan dan ada juga yang hidup sebagai kemalaikatan. Semuanya itu bertali atas perjuangan menghadapi nafsu. Jadi insan ini karena manusia itu masih dalam keadaan insan kan, masih kadang-kadang dia dipengaruhi oleh iblis, termasuk iblis kan, itu dia berjahat.
Nah, hidupnya kadang-kadang seperti kehidupan binatang, hewan. Nah, itu mengalami hidup yang jahat, mengalami hidup seperti hewan. Nah, itu kan iblis, setan itu, kesetanan, ada kebelisan yang berkata kata kesetanan, kan dikit kesetanan, kebelisan jangan kesetanan itu lah. Nah, itu pengaruh yang jahat. Kalau yang baik, itu malaikat itu kalau itu selalu ibadat, ngomongnya baik, segala perbuatan baik, nah itu malaikat, itu kemalaikatan. Dia galak sholat, galak ngaji, belajar, itu kemalaikatan. Malaikat itu kan suci, baik. Jadi dia selalu mengarah kepada yang baik. Nah, Rasulullah pernah bersabda, kita sekarang pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Lalu para sahabat bertanya, manakah perang yang besar ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu perang menghadapi hawa nafsu. Selama jiwa atau ruh insan itu ditutup dari hidayah, selama itu pula hawa nafsu memegang peranan sebagai pemegang kemudi dari seseorang. Dengan demikian tidaklah tercapai rasa dekat atau takarub kepada Allah. Hati jadi liar meskipun beribadat kepada Allah, karena jiwanya atau ruhnya tertawan, belum mencapai kemerdekaan, belum terlepas dari ikatan hawa nafsu. Menurut sebuah hadis bahwa kejahatan hawa nafsu itu melebihi dari 70 seton. Nah, dari sampai sini. Sekali lagi kita menyampaikan hubungan sifat asma dan makna. Tanggal berapa ini? Berapa sudah? 9. 9. 9. 28 ya? 29 soalnya. Nah, Makin 28. hari Raso ya? Iya. Raso ya? Tanggal 31 habis kan? Tanggal 31 bulan. Ini lah kita tinggal sebelingnya ya. Coba guys, kami akan coba menggali, jangan sampai sebelingnya ya. Soal roh ini kan sebelingnya macam-macam kan, dapat uang macam-macam. Kalau di kajian kita sini kan tak kata urain apa-apa. Roh itu diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan suci ya. Suci ya, sederhana. Roh itu suci dan sederhana, dan roh ini kan tidak mati. Roh ini datangnya langsung dari Allah, bukan datang dari lain, langsung datang dari Allah. Ini kalau kita nak tengok harga diri kita, nak tengok harga diri kita, di mana lah letaknya harga diri kita? Apakah kita ini termasuk uang yang didekatkan Allah pada Allah, atau uang yang termasuk yang dijauhkan oleh Allah dari Allah? Uang yang dijauhkan oleh Allah dari Allah kan? Uang yang didekatkan Allah dari Allah kepada Allah. Nah, sama kan kalimatnya? Ya? Sama kan? Uang yang dijauhkan oleh Allah dari Allah. Nah, uang yang dijauhkan oleh Allah dari Allah itulah nyawanya. Paham? Uang yang didekatkan oleh Allah dari Allah itulah dekat. Nah, karena ini waktu roh itu diciptakan sangat sederhana kan. Dan disinilah ada bibit-bibit kebaikan dan bibit kejahatan. Kita warna sim basawaha, kami tanamkan bibit-bibit kebaikan. Kalau kita nak mencapai supaya roh kita tu menduduk tempat yang suci, itu dia perlu banyak istighfar. Karena bibit kejahatan itu hawa, nafsu, syahwat, dunia, syaitan. Itu bibit kejahatan. Nah, kalau yang 4, 5 ini menguasai roh itu terbawa, itu roh jahat namanya. Ya, itulah roh yang diliput adalah hawa, nafsu, syahwat, dunia. Nah, kalau dia kebaikan,
Setelah dia iman, taufik, ilham, dan rasulnya tauhid ma'rifat, kemudian dekat kepada Allah. Ini kita memiliki perjuangan ini untuk mengembali ke ruh itu supaya suci, supaya dekat kepada Allah. Itu kita perlu ada zikirnya, kita perlunya zikir. Sebab tingkat ruh itu kalau dia sudah dipengaruhi oleh nafsu, timbul nafsu ini yang tidak jangan sampai ruh ini dibawa liar. Nafsu ini kalau tidak dijinakkan, ruh ini liar dibawa. Karena ruh itu kan sifatnya sederhana, karena dia penggerak hidup. Ya, maka arah mana? Kalau nafsu ini dibawa tingkatnya kepada zikir, ya. Rangka zikir itu ada tingkatan sampai 7 tingkatan. Nafsu itu kan, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu madiyah, nafsu kamilah. 7. Ini perlu kita ada zikir. Karena menjinakkan nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau tidak dipimpin oleh zikir, nafsu liar. Ya, kapan nafsu liar, timbul ruh itu terbawa. Kapan ruh ini dibawa oleh nafsu? Waktu ruh ditarik, berpisah badan, masih tergantung dengan nafsu yang jahat tadi. Nanti sampai dia pasti nak baik. Digantung dengan nafsu yang liar tadi. Yang saya melihat. Karena ruh inilah jati diri kita sebenarnya kan, yang bakal menerima hukuman, ya, menjalani hukuman dan merasakan yang baik dan jahat. Nah, ini memang banyak kebingungan kan, banyak, apalagi ilmu kebatinan. Kita ini bukan ilmu kebatinan kan, tauhid, ma'rifat. Jadi mengesahkan bahwa seruh itu memang ada datang dari Allah. Nah, tadi tahu ini, ruh yang ada dalam kita ini memang datang dari Allah, bukan datang dari yang lain. Nah, kapan kita terasa ruhnya datang dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Nah, waktu ini kembali, nah, jangan sampai dipengaruhi oleh ketahuan oleh hawa, nafsu, syahwat, dunia, syaitan. Pada ketahuan kembali. Paham ya? Jadi kalau kita banyak berzikir, banyak sholawat, memang kita ngaji ini memang banyak. Untuk bersolawat, untuk berzikir, istighfar. Teman diutamakan banyak sholawat. Apalagi ini bulan Rajab, bulan Tuhan. Nah, ruh ini harus bawa kembali kepada Allah. Kembali ke Tuhan, supaya dia suci. Nah, ya. Kita banyak berzikir, banyak sholawat. Kita kalau tidak apa sholawat Nuril Anwar itu. Di dalam bulan-bulan Rajab ini, kita banyak macam hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu yang perlu banyak. Kurang-kurangnya 70 kali sehari saja, kurang-kurangnya. Lebih banyak lebih bagus. Setiap lepas sholat baca, kurang-kurangnya 70 kali sehari. Sebanyak-banyak. Memang bulan Rajab ini bulan Allah, bulan Tuhan. Kita nak membersihkan diri itu kan di bulan-bulan ini lah. Kalau kita dibersihkan oleh Allah berkenan ilmu kita sebagai hambanya, kita dibersihkannya dari hawa nafsu syahwat dibersih. Jadi kita tu ada kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada Nabi dia. Paham ni? Memang jangan terkeliru. Orang muslim ni banyak terkeliru. Ya. Macam-macam pendapat, macam-macam paham. Dan kalau bagi kita ada patokan roh itu dijadikan Allah Ta'ala sangat sederhana di antara iblis dengan malaikat. Ya, pengaruh yang mana yang lebih kuat tentang roh kita? Di dalam diri kita kan ada iblisnya, ada malaikatnya. Kalau yang lebih kuat iblis ya timbul kejahatan itu. Kalau dia malaikat kebaikan. Jadi untuk ini jadwal dulu sampai di sini. Sekali lagi hubungan sifat sama dan basar. Untuk sekali lagi ya. Untuk ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbitna bil iman, wasatna bil islam, wasatna bil tauhid, wasatna bil ma'rifat, wasatna bil intiqam, wasabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila di dunia ila di akhirah. Wa salli wa sallim ala anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.